suatu daerah tempat membuka lahan perkebunan sawit adalah seorang ayah yang merintis perkebunan sawit bersama dengan putra-putranya dan seorang saudara iparnya. Sang ayah adalah seorang pekerja keras yang selalu menanamkan prinsip kepada putra-putranya bahwa sukses itu ada di tangan manusia jika manusia itu mau bekerja keras. Sehingga putra-putranya pun bertumbuh dewasa dengan mengikuti prinsip sang ayah, tetapi berbeda dengan putranya yang bungsu yang selalu mengandalkan Tuhan. Suatu pagi ketika hendak berangkat ke ladang, Ayo dimakan cepat nasinya, biar kita nggak telat ke ladang. Ayo lebih cepat kita ke ladang lebih baik. Iya, betul. Cepat makan makan. Cepat, udah siang ini. Pak, sebelum kita sarapan, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan memohon kepada Tuhan agar ikut campur tangan dalam kegiatan kita pada hari ini. Makan sajalah makananmu. Gak ada waktu kita untuk hal-hal yang lain selain bekerja dan bekerja. Benar kata Bapak, kita nggak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak nyata. Tapi Bang, Sudahlah dek, makanan sumber aja ke dalam hati. putra keempat tetap berdoa meski yang lainnya tak menghiraukan pendapatnya. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka pulang ke rumah. Dan pada saat makan malam selesai, Wah, lain. Kita sudah berhasil, kita sudah berbuah. Besar-besar lagi. Beratnya pun kenapa? Agak berat-berat juga. Iya begitulah kalau kita kerja keras, mengutamakan pekerjaan, pasti kita berhasil. Bang sekali kata Bapak Ibu pulang. Kita harus bekerja keras dan bekerja keras. Iya juga ya. betul kata Bapak, kita harus bekerja keras, tetapi kita tidak bisa juga lupakan Tuhan. Karena ketika kita sehat, maka kita dapat melakukan pekerjaan kita. Bukankah kesehatan itu juga berkat dari Tuhan? Bukan deh, kita karena makan Tuhan dan olahraga dan bekerja keras, kan bekerja itu pun termasuk juga berolahraga. Betul sekali itu nak. Waktu masih sekolah minggu, bukankah Bapak kemarin mengajar kami Oraet Nabora yang artinya bekerja sambil berdoa? Sudahlah nak. Sekarang kalian anak-anak kan bukan sekolah minggu lagi. demikianlah perbincangan mereka di malam itu. Putra keempat tertunduk saja, tetapi yang lainnya mengangguk setuju dengan perkataan ayah mereka. Hingga keesokan paginya, Anak-anakku dan leku, kalianlah di luar ke ladang ya. Bapak mau milikku biar rebut sawit kita biar bagus nanti hasilnya ya. Oke Pak. setelah 1 jam kemudian, Anu le, aku le, ladang kita terbakar. Apa yang saya bilang? Terbakar kenapa bisa le? Iya le, apinya berasal dari ladang tetangga kita. Jadi kayak mana kondisinya di sana sekarang? Sudah kena semua, sebagian kita. Ini kayak masih menghadapkan api le. Si Anton pun udah hampir kena api tadi le. Jadi kayak mana dia sekarang? Puji Tuhan, untunglah bisa kami selamatkan dia. Iyalah, nanti aku ke sana ya. Iya le, cepatlah. malamnya di rumah, Untunglah tidak terjadi apa-apa ke anak-anakku. Jadi sawit kita yang terbakar itu harus cepat ke sisi
supaya cepat menghasilkan dan kita rawat dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, ya Pak, semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Aku pun selamat dari api, dan kita juga cuma sedikit yang kena. Tuhan itu memang teman yang baik dalam hidup kita. Kalau bukan kami deh, mungkin kau udah ikut terbakar dalam api itu. Dan kalau kami nggak lihat, pastilah sawit kita sudah habis terbakar. Lihatlah hasil sawit kita ini sudah banyak, harganya bagus. Bisa setahun lagi kita beli mobil baru ini. Wah, tengok dulu deh. Wah, berarti tahun baru ini udah bisa kita pulang. Biar bangga lu kita. Biar kita tengok orang kampung lu kita, banyak uang kita. Mereka tertawa terbahak karena merasa hanya kekuatan mereka sajalah yang membuat mereka mendapat keberhasilan, kecuali putra keempat hanya tersenyum saja. Ketika panen di ladang, Awas kamera. Aduh, Kau tengok peleh bagi si gua kau dulu. Aduh tulang. Ada apa lang? Tengok peleh pak. Udah hampir kena kau. Aduh tulang, mudah-mudahan tulang. Kadang-kadang tulang aku di kepala aku pun jadi terasa kuat apa ya lang. Iya, kayak mana perasaan tulah sama derena. setelah percakapan itu mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka memanen sawit mereka yang makin hari makin meningkat. Suatu malam ketika mereka sedang tertidur pulas, sang ayah bermimpi bertemu dengan seseorang yang sedang duduk memandanginya. Tubuhnya terkena luka bakar, tangannya pun penuh luka tusuk, duri, dan bajunya bekas terkena bakar. Lalu bertanyalah sang ayah kepada dia, Hei, mengapa tubuhmu penuh luka seperti itu? Apakah karena segala rintangan yang kamu hadapi? Tidak bisakah engkau sehebat aku karena aku bisa melalui segala rintangan tanpa luka sedikit pun? Aku sudah berhasil karena upaya kerja kerasku. Sementara kamu seperti ini, siapa kamu ini sebenarnya? lalu jawab sosok penuh luka itu dengan penuh kasih. Aku adalah Tuhanmu. Betapa hatiku tidak mampu menolak untuk menyertaimu dalam perjalanan hidupmu. Mengingat betapa inginnya engkau memperoleh keberhasilan dalam hidupmu, serta melihat betapa anak bungsumu selalu memohon kepadaku supaya aku turut bekerja dalam usahamu. Aku memeluk anakmu ketika dia hendak terbakar api, supaya kulitnya tidak terkena lidah api. Aku melindungi anakmu dengan tanganku, supaya anakmu tidak tertimpa buah sawit yang jatuh. Aku menopangmu dari bawah kehidupanmu, sehingga engkau kuat seperti saat ini. Tetapi ingatkah engkau kembali kepadaku? Kemudian terbangunlah sang ayah dan sadar akan mimpinya. Lalu dia merenungkan betapa angkuhnya dia terhadap Tuhan. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita lebih ingat betapa hebat dan kuatnya kita yang mampu melampaui segala rintangan tanpa menyadari bahwa Tuhan bekerja di sana. Maka seperti Tuhan yang tidak mampu menolak untuk menyertai hidup kita,
Dapatkah kita juga tidak mampu menolak Dia untuk bekerja dalam hidup kita dan tidak menolak Dia sebagai teman seperjalanan hidup kita?